Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Perkenalkan, saya Zaria Vista dari kelas R7A. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan laporan kasus konseling populasi khusus pada penyakit kronis komplikasi. Sebelum menyampaikan hasil laporan, alangkah baiknya kita harus mengetahui definisi dari penyakit kronis itu sendiri. Jadi penyakit kronis menurut WHO merupakan penyakit dengan durasi panjang yang pada umumnya berkembang secara lambat dan merupakan akibat faktor genetik, fisiologis, lingkungan, dan perilaku. Jadi penyakit yang dikatakan kronis ini dapat seperti kanker, TBC, tumor, diabetes, hipertensi, asma, dan lain-lain. Baik, langsung saja kita masuk kepada deskripsi kasus atau deskripsi permasalahan klien. Jadi klien ini merupakan ibu dari 2 orang anak, bekerja sebagai pengasuh anak tetangganya. Anak yang diasuhnya sejumlah 1 orang, yang dijaganya sedari bayi. Klien ini berumur sekitar 56 tahun. Kedua anak klien sudah dewasa dan sudah bekerja semuanya, begitupun dengan suaminya bekerja sebagai pegawai swasta di suatu pabrik. Anak-anak klien belum ada yang menikah. Keadaan fisik klien saat ini adalah mempunyai badan yang sangat kecil, wajah yang kurang segar, dan kaki bagian betis yang membengkak. Dulu klien memiliki postur tubuh yang cukup gemuk. Awalnya klien itu didiagnosa oleh dokter bahwa ia mengidap penyakit diabetes pada tahun 2018, dan semenjak itu ia mulai rutin mengonsumsi obat-obatan dari dokter, akan tetapi untuk masalah pola makan ia tetap saja tidak mengubahnya. Kemudian selain penyakit diabetes, klien juga menderita penyakit kanker payudara pada tahun 2020. Awalnya klien merasakan ada benjolan pada area sekitar payudara, dan begitu diperiksa ke dokter memberitahu bahwa bahwa ada tumor yang aktif. Klien sudah pernah melakukan pengangkatan sebanyak 2 kali pada tahun 2020, dan tumor tersebut terus kembali tumbuh pada tahun 2021 hingga dinyatakan kanker oleh dokter. Tentu klien merasakan syok yang begitu berat hingga terus memikirkan penyakit-penyakitnya yang membuat kondisi klien semakin menurun. Klien sangat kesulitan melakukan segala aktivitasnya, terutama berusaha untuk bangun dari posisi duduk ke berdiri itu harus membutuhkan bantuan dari orang lain. Klien itu merasa depresi menghadapi penyakitnya. Ia selalu beranggapan bahwa dirinya sangat lemah dan selalu menyusahkan orang lain. Kemudian ada permasalahan yang sering muncul dan analisis kebutuhan klien. Yang pertama dibahas adalah permasalahan yang sering muncul. Permasalahan tersebut adalah otot-otot yang kaku dan tidak dapat digerakkan, wajah terlihat pucat dan lesu, badan terasa lemas, kaki bagian betis membengkak, nafsu makan menurun, mudah lelah, penglihatan tidak jelas, sering merasa nyeri otot. Selanjutnya adalah analisis kebutuhan klien. Yang pertama, klien membutuhkan dapat menerima kenyataan, dapat mengolah rasa stres yang berdampak pada kondisi kesehatannya. Kemudian klien membutuhkan dapat mengubah pola pikir. Kemudian klien membutuhkan pendamping dalam beraktivitas. Kemudian klien membutuhkan pola makan yang sehat, manajemen waktu yang baik, dan vitamin-vitamin yang dapat memperbaiki penglihatannya, serta informasi mengenai cara meningkatkan imun tubuh. Selanjutnya, potensi yang dapat dikembangkan dari diri klien yang pertama adalah menulis. Klien memiliki penyakit kronis pastinya mengalami kesedihan yang berlebih dan menimbulkan stres atau depresi dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Untuk itu, menulis adalah hal yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi klien. Contohnya, klien diminta untuk menuliskan 3 ucapan rasa syukur setiap harinya selama 3 minggu. Klien diminta menuliskan 3 hal dalam hidupnya yang perlu disyukuri, guna melatih klien untuk berpikir optimis. Potensi selanjutnya adalah melukis. Dengan melukis, klien dapat menenangkan pikiran dan jiwanya. Untuk itu, melukis dapat menjadi pelampiasan klien dalam menuangkan perasaan melalui gambar dan berbagai warna yang terdapat pada cat lukis. Selanjutnya, klien dapat melakukan hal-hal yang membuatnya senang, dan tentunya kegiatan tersebut tidak terlalu berat, seperti jalan-jalan, menjahit atau merajut, mendengarkan musik, berkebun, berolahraga yang ringan, hiburan singkat. Hiburan singkat itu setara dengan obat antidepresi dan dapat mengembangkan potensi diri klien. Yang terakhir,
ada layanan dan pendekatan konseling yang saya berikan. Layanan yang saya berikan ada dua. Yang pertama adalah layanan informasi dan layanan penguasaan konten. Layanan informasi ini, saya memberikan informasi mengenai pengertian dari penyakitnya, akibat, penyebab, dampak, serta cara mengatasinya. Kemudian memberikan informasi pada klien mengenai apa saja yang ia butuhkan saat ia mengalami stres atau depresi, memikirkan penyakit yang dideritanya, serta informasi mengenai cara meningkatkan imun tubuh. Kemudian, layanan penguasaan konten, di mana klien diarahkan untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai motivasi dalam menjalani kehidupan sehari-harinya yang sangat berarti. Selanjutnya, pendekatan yang saya gunakan, yang pertama ini ada pendekatan konseling realitas. Jadi pendekatan konseling realitas ini saya gunakan untuk klien agar dapat menerima kenyataan. Klien yang mengalami penyakit komplikasi, kecil kemungkinannya untuk kembali seperti dulu lagi ketika masih ia sehat. Karena hal tersebut, klien harus dapat menerima kenyataan yang ada dan menjalani kehidupan seterusnya dengan keikhlasan hati. Menurut Corey, pendekatan realitas ini merupakan model terapi dalam konseling yang sistemnya difokuskan pada tingkah laku sekarang. Selanjutnya, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan rasional emotif behavior therapy atau terapi rasional emotif. Ini saya gunakan untuk menghilangkan cara berpikir klien yang tidak logis dan tidak rasional, kemudian menggantikannya dengan sesuatu yang logis. Saya meminta klien untuk membayangkan kejadian yang tidak disenangi akibat pola pikirnya tersebut. Kemudian klien diminta membayangkan seminggu, sebulan, dan setahun kemudian bagaimana perasaan klien jika hal tersebut terus-menerus terjadi. Maka dari itu, pola pikir klien yang tidak logis tersebut harus segera diubah. Selanjutnya, pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan client-centered. Jadi pendekatan client-centered ini dapat membantu klien agar dapat bergerak ke arah keterbukaan, serta dapat mandiri dalam menghadapi permasalahan lainnya yang akan datang. Saya menggunakan pendekatan ini pada saat pemberian layanan penguasaan konten, supaya klien dapat menentukan aktivitas apa saja yang dapat ia kembangkan sesuai dengan potensi dan kondisi ia saat ini. Sekian laporan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.